Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Kepada semua anak-anak Bapak sekalian yang berbahagia, khususnya kelas 7, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa untuk beraktivitas, kalian belajar. Dalam hal ini kita masih dalam situasi belajar daring, yaitu kalian belajar di rumah masing-masing, namun harus tetap semangat, rajin dan tekun. Semoga semangat dan kerajinan kalian belajar akan menghasilkan suatu nilai yang sangat baik. Anak-anak Bapak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita sudah 2 kali pertemuan dengan ini. Pada pertemuan pertama, Bapak telah membahas materi media menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan sekarang Bapak masih akan melanjutkan pembahasan minggu yang lalu, materi media gambar flora, fauna, dan alam benda. Dan ada sedikit tambahan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mempersiapkan untuk mulai belajar seni rupa kelas 7, materi media menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggambar flora, ya, menggambar tumbuh-tumbuhan. Nanti Bapak akan membahasnya secara detail. Anak-anak Bapak sekalian yang berbahagia, baiklah kita mulai saja dengan materi. Namun sebelumnya Bapak sangat mengharapkan sekali kepada kalian untuk menyiapkan segala sesuatunya, yaitu menyiapkan buku sumber, ya, sebagai buku rujukan untuk bisa dibaca kembali, dibaca ulang, yaitu buku paket yang sudah kalian miliki yang telah diberikan oleh sekolah. Yang kedua, menyiapkan alat tulis. Dan yang ketiga, menyiapkan buku catatan. Ya, itu jangan sampai lupa. Jadi buku catatan pun juga harus kalian siapkan, yang mana fungsinya nanti adalah untuk mencatat, menulis apa-apa yang telah Bapak sampaikan dalam video ini, kemudian menulis sampel-sampel dari seni rupa ini. Baik, mari kita masuk kepada materi. Dan sebelumnya tentu kita tidak lupa, mari sama-sama kita berdoa sebelum belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di sini kita lihat peta konsep, ya, bagaimana konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian bahan, alat, teknik menggambar, unsur-unsur gambar, prinsip-prinsip menggambar, prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian apa konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda? Nah, di sini dijelaskan, ya, silakan kalian perhatikan, melibatkan koordinasi penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Ya,
Ini konsepnya yang pertama adalah melibatkan koordinasi penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur, ya, melalui pengamatan terlebih dahulu kepada benda yang akan kita gambar. Lalu alam benda, apa itu alam benda? Yaitu istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau benda yang memiliki ruang. Ya. Lanjut. Jadi, menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, objek fauna, dan objek benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Kita lanjut kepada bahan dan alat menggambar. Ya, anak-anak sekalian, coba dilihat bahan dan alat menggambar apa saja sih yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah bahan atau bidang gambar. Ya, medianya kertas, karton, kanvas. Ya, biasanya kertas itu bisa menggunakan buku gambar A3, bisa pula dengan menggunakan kertas HVS atau karton. Nah, kalau untuk melukis ya tentunya menggunakan kanvas. Yang kedua, bahannya adalah alat membuat bentuk pada bidang. Apa kira-kira alatnya itu? Nah, di sini sudah dijelaskan. Alatnya untuk menggambar ialah kuas, palet, pena, pensil warna, digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi dengan warna itulah kita akan memberikan suatu nuansa gambar atau lukisan yang indah. Kemudian tekniknya, ya, teknik menggambar. Apa saja macam-macamnya untuk menggunakan teknik menggambar itu? Yang tentunya, ya, di sini sudah tertulis ya. Yang pertama adalah teknik arsir. Ya, tentu kalian pun sudah tahu ya apa itu arsir, yaitu mencoret ya dengan teratur, ya, dengan berukuran. Arsir itu yang pertama, teknik menggambar arsir, yaitu menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan. Nah, dalam arsir ini pensil yang digunakan itu harus dalam keadaan tegak, ya, dalam keadaan tegak berdiri, kemudian kita pegang dengan lembut, lalu dicoret dengan garis-garis yang berukuran, yang sejajar. Itu yang pertama adalah teknik arsir. Di sini bisa kalian lihat contohnya arsir horizontal. Ini yang pertama, yaitu arsir horizontal. Teknik pertama yaitu mencoret-coret dengan teratur dengan garis-garis horizontal, ya, mendatar, teratur seluruhnya sampai menutupi bidang gambar. Dan yang kedua adalah cara dengan arsir diagonal, ya, dengan arsir diagonal agak miring, ya. Ketiga, arsir vertikal, ya, garis lurus dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas, ya, boleh. Itu adalah teknik arsir vertikal. Lalu yang keempat, arsir silang horizontal atau vertikal. Silang, ya, jadi ke bawah atau ke atas lalu menyilang, ya. Nah, itulah teknik yang pertama dalam hal menggambar, teknik arsir. Berikutnya adalah teknik dusel.
Apa itu teknik Dussel? Anak-anak Bapak sekalian yang berbahagia, teknik Dussel itu adalah menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam membentuk objek gambar. Nah, ini justru kebalikan dari teknik yang pertama. Teknik arsir itu posisi pensil tegak. Nah, yang kedua ini teknik Dussel, posisi pensilnya dimiringkan agak rebah. Ya, lalu kita menggaris-garis pada media gambarnya. Itu yang kedua, teknik Dussel, yaitu menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam membentuk objek gambar. Dan yang ketiga, ya, dalam menggambar itu ada teknik pointillis. Ya, apa itu teknik menggambar pointillis? Yaitu menggunakan unsur titik atau poin sebagai pembentuk objek gambar. Teknik ini memerlukan waktu yang sangat lama sehingga dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Namun hasilnya sangat memuaskan dan artistik. Ini yang ketiga, yaitu teknik menggambar dengan teknik pointillis menggunakan titik-titik. Nah, biasanya teknik pointillis ini digunakan untuk menggambar benda-benda yang halus, yang teksturnya itu lembut, ya seperti menggambar bulu hewan dan yang lainnya. Baik, kita lanjut ke yang keempat, ya, teknik menggambar yang keempat. Apa itu? Teknik menggambar yang keempat yaitu teknik akuarel. Apa itu? Yaitu menggunakan cat air atau tinta gambar secara langsung. Nah, ini melukis, ya, jadi menggunakan cat air atau tinta gambar secara langsung. Nah, ini biasanya menggunakan kanvas, ya, menggunakan kanvas. Kenapa? Ya, karena menggunakan cat air tentunya harus di benda yang tidak menyerap, ya. Kalau dengan kertas ya tentunya pasti menyerap, tapi kita gunakan kanvas. Nah, ini yang keempat, itu yaitu teknik akuarel. Baik anak-anakku, kita lanjut ke teknik yang kelima. Apa itu? Yaitu teknik menggambar pelekat, ya, pelekat dengan tempelan. Apa itu teknik menggambar pelekat? Yaitu teknik menggunakan bahan cat air, cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan yang tebal hingga menutupi semua bidang gambar. Ya, ini teknik pelekat. Jadi menggunakan bahan cat air, cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan yang tebal hingga menutupi semua bidang gambar. Lalu kita lanjut kepada unsur-unsur menggambar. Ya, apa saja unsur-unsur menggambar itu? Yang pertama, titik. Nah, ini titik adalah sesuatu yang sangat urgen, penting dalam hal menggambar, ya, karena sebelum kita membuat sketsa perlu dengan titik-titik sebagai penentu, ya, penentu untuk garis, penentu untuk batas dan lainnya. Itu unsur yang pertama adalah titik. Yang kedua, garis. Ya, garis. Nah, ini juga garis pun sangat penting, ya, apalagi kalau kita akan menggambar dengan teknik kubisme, ya, gambar yang serba kotak yang bentuk kubus, ya, seperti rumah, bangunan, itu sangat dominan menggunakan garis. Dan unsur yang ketiga yaitu bentuk. Bentuk itu sangat banyak macam-macamnya. Di sini lihat berapa macam, di sini ada 9 macam bentuk. Dan yang keempat adalah bidang.
ya. Kemudian unsur-unsur menggambar yang kelima, warna. Ya, warna inilah yang membentuk suatu gambar, baik atau tidaknya itu tergantung dalam memberi warna pada gambar. Lalu yang keenam adalah tekstur. Apa tekstur? Tekstur itu adalah bentuk dari permukaan suatu gambar. Bagaimana bentuknya? Seperti kalau kita menggambar buah durian, nah itu maka gambarnya mempunyai banyak macam duri-duri. Nah itu gambar dengan tekstur agak kasar. Atau kita menggambar buah apel, ya teksturnya apa? Bagus, rata, licin. Menggambar pohon, teksturnya apa? Kasar. Nah itu tekstur, artinya bentuk suatu permukaan gambar. Dan yang ketujuh adalah gelap terang, ya. Jadi menggunakan arsiran, ya, garis-garis kepada bidang gambar untuk menentukan suatu gambar ini posisinya dan membentuk kelihatan jelas dengan adanya gelap dan terang, dan juga menentukan arah matahari. Nah itu adalah unsur yang ketujuh dalam menggambar, gelap terang. Baiklah anak-anak, kita lanjut ya. Berikutnya adalah langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah sekarang langkah-langkahnya yang harus kita lakukan bila akan menggambar suatu benda. Yang pertama adalah pengamatan. Ini sangat penting, ya, pengamatan. Artinya apa kira-kira benda yang akan kita buat? Itu harus diamati. Contoh, menggambar bunga. Bunga apa? Bunga mawar. Nah, itu diamati bentuknya dari batang, dari ranting, daun, sampai bunga. Diamati dengan seksama biar nanti hasilnya bagus. Yang kedua, pembuatan sketsa. Jadi dasar dari suatu gambar itu adalah sketsa. Ya, kita membuat sketsa, coret-coretan dahulu. Ya tentu coretan sketsa ini menggunakan pensil yang agak tipis. Ya. Jadi sehingga nanti bila kita akan perjelas, garis-garis sketsa itu tidak kelihatan lagi dan akan nampak gambar yang aslinya. Jadi yang kedua adalah pembuatan sketsa. Yang ketiga, pencahayaan gelap dan terang. Ya, jadi biar kelihatan benda itu nampak dalam media gambar, itu harus ada bentuk coretan-coretan yang menunjukkan ini adalah posisinya gelap, ini terang. Jadi kelihatan benda yang kita gambar. Lalu yang keempat, pewarnaan. Nah, di sini pewarnaan sangat penting. Tadi Bapak katakan bahwa dengan warna akan membentuk suatu gambar yang baik. Seperti kita menggambar pohon, banyak daunnya, rindang, toh tidak semua daun itu sama warnanya hijau. Ya, tentu kalau daun-daun yang berada di bawah pastilah itu warnanya hijau tua. Kenapa? Ya karena daunnya pun daun tua, kemudian pucuk-pucuknya tentu diberi warna agak hijau muda, ya. Dan begitu pula buah, ada yang berwarna merah tua, ada yang berwarna ranum, yaitu adalah bentuk warna dari sebuah gambar. Dan yang kelima, penyelesaian akhir, ya. Finishing dalam suatu gambar, kita periksa semua keseluruhan dari semua arah. Nah, begitulah langkah-langkah menggambar, apakah itu flora, fauna, dan alam benda. Baik, kita lanjutkan.
Oh iya, sampai di sini dulu ya. Baik, anak-anak Bapak sekalian yang berbahagia, sudah sekian pembahasan materi media menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sudah Bapak bahas secara luas, dan kalian pun tentunya sudah mencatat ya dari semua apa yang Bapak tayangkan di sini. Dan nanti ada tugas ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan langsung praktek menggambar flora. Ya, anak-anakku sekalian, jangan lupa minggu depan kita akan praktek menggambar flora. Oleh karenanya nanti sebelum Bapak tampil, kalian di rumah harus sudah mempersiapkan ya alat-alatnya. Apa itu? Kertas atau buku gambar A3, pensil, penghapus, penggaris ya, siap. Baru nanti kita akan praktek. Bapak akan contohkan melalui video visual ini. Begitu ya anak-anak, Bapak pesan. Dan jangan lupa tetap semangat belajar meskipun kalian belajar di rumah. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.